Wajah-wajah tegang. Bagus. Selamat ulang tahun ya. Aduh. Dalam banget semeter itu. Mas Bin, enak banget kan? Aduh, diketik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat semuanya? Alhamdulillah, semoga kita masih dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Dan gimana kabar sobat semuanya hari ini? Semenjak corona menggempur Indonesia, belum ada tanda-tanda untuk menyerah dan kita tetap masih aja diacak-acak oleh virus corona. Itu terbukti dengan semakin meningkatnya jumlah yang positif terpapar COVID-19 atau Corona. Dan itu terjadi ketika pemerintah memberlakukan kebijakan new normal. Kita dipaksa untuk hidup berdampingan dengan virus COVID-19 atau Corona. Tetapi kita kalah dan mereka, Corona atau COVID-19, makin jaya dan makin meningkat karena penyebarannya makin meluas. Baik sobat, jangan lupa like dan subscribe. Tentunya tinggalkan jejak sobat semuanya dengan memberikan komen di bawah video ini. Biar tidak ada dusta di antara kita, silakan sobat semuanya tonton video ini sampai selesai. Tren peningkatan kasus COVID-19 di Indonesia dengan jumlah kasus yang kini sudah menyamai atau mungkin melampaui Cina, negara tempat pandemi virus corona bermula, membuat Indonesia dituduh berpotensi menjadi epicentrum COVID-19 di Asia. Pemerintah Indonesia sendiri dalam dilema antara pemulihan ekonomi dan kasus yang terus meningkat. Hingga Senin tanggal 20 bulan Juli tahun 2020, jumlah kasus COVID-19 di Indonesia mencapai 88.214 kasus. Dengan penambahan kasus selama 2 hari terakhir di atas 1.600 kasus baru di tengah pelonggaran yang dilakukan pemerintah sejak bulan Juni silam, yaitu dengan kebijakan new normal. Nah, dengan kebijakan tersebut berarti Indonesia mengambil resiko untuk memberikan kesempatan kepada anggota virus COVID-19 untuk berkembang biak atau ekspansi ke seluruh wilayah penjuru Indonesia. Nah, bagi sobat semuanya, dengan adanya seperti ini, tetap waspada, ikhtiar, banyak berdoa, karena kita lagi dipertaruhkan. Ayo, siapa yang menang? Dan tentunya kita tidak mau kalah dengan makhluk yang namanya corona. Sobat, kita memiliki skenario yang lebih buruk dan itu akan menyedihkan sekali. Mungkin 2-3 tahun akan seperti ini. Bukan hanya tahun ini saja, tapi tahun depan juga akan bermasalah. Tahun depannya lagi masih bermasalah kalau tidak ada perubahan strategi. Tentunya kita sebagai warga negara Indonesia yang baik tetap kompak, ikutin satu komando. Komando kita siapa? Yaitu pemerintah. Walaupun pemerintah melakukan kebijakan yang agak tidak sesuai dengan hati kita, ya tetap jalanin. Kalau nggak jalanin berarti ya corona makin bertepuk tangan. Bukan begitu sob? Sejak
virus corona atau COVID-19 menyerbu Indonesia, kita menjadi serba salah. Pada awalnya kita disarankan untuk selalu tinggal di rumah, boleh keluar kalau ada kebutuhan yang mendesak. Tapi kelamaan kesini ekonomi Indonesia makin melemah, maka pemerintah mengambil kebijakan new normal, dan akibatnya virus corona atau COVID-19 perlahan-lahan mulai bangkit, seolah-olah diberikan kesempatan untuk berkembang biak. Makanya yang terjadi yang sekarang ini, pandemi COVID-19 makin meluas. Menurut sobat gimana? Corona dulu atau ekonomi dulu yang diatasi? Silakan berikan komen di bawah video ini. Sobat, menurut informasi, penambahan kasus COVID-19 atau corona akhir-akhir ini lebih banyak berasal dari aktivitas perkantoran. Betul, memang sejak pemerintah memberlakukan era new normal dan usai pelonggaran pembatasan, aktivitas kerja yang sebelumnya dilaksanakan dari rumah kini mulai dilakukan di kantor. Gambaran penambahan kasus ini adalah gambaran dari aktivitas produktif yang semakin tinggi namun tidak mematuhi protokol kesehatan, menjaga jarak, menggunakan masker dengan baik dan benar, serta mencuci tangan. Ketidakpatuhan masyarakat, minimnya pengetesan, dan jumlah penduduk Indonesia yang besar membuat Indonesia disebut-sebut berpotensi menjadi epicentrum baru penyebaran COVID-19. Kemudian kenapa Indonesia dituduh menjadi epicentrum baru? Ya, karena jumlah penduduknya besar dan ketaatan penduduk terhadap suatu aturan seperti itu bisa jadi itu berpotensi menjadi makin menyebar. Dengan dibukanya berbagai fasilitas dan sulitnya monitoring. Ditambah lagi pengetesan yang dilakukan Indonesia disebutnya belum mematuhi standar yang diminta oleh WHO. Merujuk pada jumlah penduduk Indonesia, Organisasi Kesehatan Dunia WHO memberi acuan jumlah minimal tes Indonesia adalah 54.000 per orang dalam satu hari. Adapun berdasar data per Senin 20 Juli 2020, jumlah orang yang diperiksa sebanyak 13.259 orang dengan jumlah spesimen yang selesai diperiksa 14.027 orang, jauh di bawah jumlah spesimen yang diperiksa sehari sebelumnya. Sebanyak 20.504 spesimen. Secara keseluruhan, Indonesia telah memeriksa 1.2.351 spesimen dengan jumlah kasus positif terkonfirmasi 88.214 kasus. Angka tersebut melampaui Cina, negara di mana pandemi virus corona bermula, dengan jumlah kasus 85.314. Kendati jumlah kasus COVID-19 Indonesia telah jauh melampaui Cina, akan tetapi tes yang dilakukan negara itu jauh lebih masif ketimbang Indonesia, yaitu mencapai lebih dari 90 juta orang. Nah, jika pengetesan dilakukan secara masif jauh hari sebelumnya,
Bisa jadi kasus COVID-19 di Indonesia melampaui Cina beberapa waktu silam. Jadi peningkatan akan terus terjadi dan ini akan terus terjadi. Kalau testing ditingkatkan, bukan tidak mungkin kita sudah melampaui Cina. Bukan sekarang, mungkin sudah beberapa waktu yang lalu. Dengan positif rate sekarang sekitar 9%, kalau tes ditingkatkan pasti akan lebih banyak kasus ditemukan. Positif rate adalah perbandingan antara orang yang dinyatakan positif COVID-19 dengan jumlah tes yang dilakukan. Halo sobat, untuk memenuhi standar WHO hari ini saya dan teman-teman kerjaan akan melaksanakan tes swab COVID-19. Semoga aja nanti pelaksananya bisa lancar dan hasilnya juga bagus. Nah, ini lihat, perhatikan satu persatu. Ini mama gendut katanya. Ntar masuk YouTube gue. Ini juga bapak gendut. Orang yang mau ini si cantik. Orang yang mau disogrok hidungnya. Ini kalau mau, ini yang habis masuk malam. Jangan program sogrok. Videoin ya. Jangan deket-deketin nanti. Iya, lagi dicek. Kau bisa dilihat di YouTube. Wajah-wajah tegang. Itu Mbak Nurmi ya? Bukan Mbak Nurmi, kalau udah turun tuh bukan Mbak Nurmi. Oh, Nurmi. Teteh. Yang penting kalian tuh pakai masker, kita kan biasa aja.
nggak apa-apa. Gini hari masa bisa telur. Apalagi ini telur zaman Covid. Kaptennya dari mana? Mana? Ini. Iya, Mas Hendy. Dok, jangan lupa absen. Jadi lo enggak ya? Nah, kapten MP. Hah? Bareng sama aku. Kapten MP. Oh, udah muat. Astagfirullah. Jangan di sana, gua bakal pakai facial, gak pakai sebel. Jangan tercepat. Baik sob, sekarang saya berada di ruangan swab COVID-19. Nah, di sini nih suasananya seperti ini. Ada yang deg-degan, ada yang sedikit gemeter, ada yang riang gembira. Nah, menurut informasinya, rasanya di swab itu seperti kalau kita mencabut salah satu bulung hidungnya. Geli-geli gimana itu? Kalau udah terbiasa nyabutin bulung hidung ya udah nggak kaget dengan tes swab ini. Nah, nih lihat salah satu teman saya lagi di lagi dikorek-korek hidungnya, diambil cairannya nanti untuk dites terpapar atau tidak. Oke sobat, makanya jangan sampai ketinggalan, nanti habis ini giliran saya. Nah, makanya untuk agar tidak ketinggalan, buruan subscribe, nanti nggak bisa ngeliat saya gimana gitu. Oke sob, ikutin video ini sampai paripurna nanti. Oke, sekarang saya mau duduk di tempat itu. Udah duduk sini? Ya, yang penting gak ada keluhan ya dok, tanggal sekarang. Ini ulang tahun. Ulang tahun? Iya. Dok, rajaknya biar lama dok. Ucapin selamat ulang tahun. Bagus, selamat ulang tahun ya. Hadiahnya di swab. Ya, makanya hasilnya bagus. Oke. Cepetan dok, kalau grogi gue. Rasanya gimana pak? Kayak digitik-gitik. Itu dok. Hadiah ulang tahun. Happy birthday. Happy birthday atas Dr. Astro yang Zayo spesial. Gak enak ya rasanya. Gak enak banget. Aduh. Dalam banget semeter itu. Lu
Boleh sekalian. Emang harus dua. Aduh, bete banget ya. Mas Bin, enak banget kan? Aduh, diketik-ketik. Jadi aja ketawa dulu. Jadi ketik Pak, jadi ketik. Langsung ya. Dulu. Aduh, gua paling nggak bisa kayaknya. Soalnya ada kontra, Mbak. Kalau ada kontra gimana, Mbak? Sumpit atau jadinya ya? Ada yang kecil. Ini ada sedikit doang. Terus guys. Aduh, apa kabar gua ini, Mbak? Langsung bocor ini gua. Aduh. Ya Allah, ya Rabb. Nggak apa-apa. Iya. Hilangkan sugestimu, nak. Sialan Bu. Baik sobat, demikian video dari saya. Terima kasih yang sudah nonton sampai selesai, dan terima kasih juga yang sudah like dan komen, dan tentunya yang subscribe. Oke, kita jumpa lagi di video berikutnya, tentunya yang lebih menarik dari yang ini. Demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.